Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan jika pada pagi hari ini atas anugerah Tuhan kami boleh hadir, karena seminggu lalu kami sudah diberkati Tuhan dari setiap kegiatan kami, dan saatnya kami berdiam diri untuk belajar firman-Mu, apa yang Tuhan ingin sampaikan, ingin bicarakan kepada kami, sehingga kami bisa lakukan dalam kehidupan seminggu kemudian. Dan kiranya karya Tuhan hadir dalam setiap cara Tuhan bekerja di hari ini. Berkati Tuhan akan penyampaian firman-Mu, pakailah hamba-Mu, setiap kami boleh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Hari ini temanya adalah karya Kristus melalui profesi. Karya Kristus melalui profesi, atau bagaimana Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaan kita. Oke, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai yang ke-5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar dari gerombolan dan membawa tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman, memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baiklah, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara kasih Kristus, di situ saya tidak menceritakan tentang pengalaman Naaman ya. Tapi ada hal menarik sekali yang mungkin jarang kita dengar, yaitu kisah gadis kecil. Betul ya? Siapakah gadis kecil itu? Dia adalah seorang tawanan. Ya, saudara tahu tawanan. Jadi bisa jadi dia terpisah oleh ayah ibunya. Ya, dia terpisah oleh ayah ibunya dan hidup sebagai budak. Nah, ini menarik sekali ya. Hidup sebagai budak. Lalu apa pentingnya anak gadis ini sampai dicatat oleh Alkitab? Ini menarik sekali. Apa pentingnya gadis kecil ini sampai Alkitab mencatat, walaupun nggak punya nama ya? Apalagi gadis ini adalah gadis tawanan. Ya. Nah, di dalam ayat ini kita temukan bahwa gadis itu menjumpai nyonyanya, yaitu bosnya dia, ya, yang saat ini dia sebagai atasan dia karena ditawan, melihat keadaan Naaman yang sedang sakit. Logikanya ya, kalau orang sudah posisi dia menderita, posisi karena tawanan, kalau atasannya sakit ya sudah bodo amat lah, mau mati aja ya, sakit apa? Ya, saya juga dirugikan kok secara fisik, saya dirugikan oleh hubungan saya dengan anak, dengan papa mama, saya biarkan saja. Tapi yang menarik di sini adalah gadis itu memberitahukan, kalau kau mau sembuh, Naaman, kalau kau mau sembuh, sampaikan kepada suamimu begini. Saudara kasih dalam Kristus, ketika berita itu disampaikan, ini menarik sekali, yaitu apa? Gadis kecil ini bukanlah punya hati yang batu, bukan. Tapi gadis ini secara natural menampilkan suatu kondisi yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang budak. Yaitu apa? Berpikir lebih daripada sekedar seorang budak. Hidup tidak lebih daripada seorang budak.
berkelakuan lebih daripada seorang budak. Saudara, kita mau tahu bukti, apakah peranan budak itu sungguh-sungguh memuliakan? Jarang sekali kita tahu. Rata-rata budak itu menggambarkan satu kondisi pekerjaan yang tidak punya hati yang sungguh-sungguh. Kenapa? Dia hanya nurut kata tuannya. Bahkan ada orang mengatakan hatinya seperti hati batu. Dia seperti robot yang hidup. Disuruh apa saja, mau. Itulah budak. Tetapi dalam Alkitab ini catat oleh firman Tuhan mencatat apa? Budak ini, gadis ini punya satu empati. Punya satu kepedulian. Dia bukan hanya seorang budak, tetapi dia memiliki satu hidup yang luar biasa dari seorang budak. Yaitu apa? Dia melihat situasi saat itu dan dia peduli. Ayo kita lihat ya dalam Perjanjian Baru apa? Kita lihat dalam Kolose 3 masalahnya. Kolose 3. Kita baca ayat yang ke 23 dan 24. Berbunyi demikian. Kolose 3 ayat 23 hingga 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuan dari Tuan dan kamu hambanya. Konteks ayat ini adalah Paulus berbicara kepada para budak. Orang-orang percaya menjadi budak. Jadi dalam Perjanjian Lama kisah budak itu diceritakan dalam peristiwa Naaman. Dalam Perjanjian Baru adalah orang-orang percaya yang jadi budak. Lalu apa nasihat Paulus kepada mereka? Di sini dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, posisi yang tidak adil seringkali terjadi pada seorang budak. Posisi yang tidak menguntungkan terjadi pada seorang budak. Posisi nggak enak adalah seorang budak. Tetapi dia tidak berarti tidak punya nilai hidup yang sejati. Apa itu? Yaitu dia memperhatikan sekitarnya. Ini prinsip firman Tuhan. Saudara kasih Kristus, profesi atau pekerjaan sekarang bukanlah sekedar untuk mendapatkan upah. Ini Alkitab mengajarkan seperti itu ya. Apapun profesi kita bukan untuk memberikan kita upah saja, bukan untuk mencari upah. Pekerjaan itu adalah satu bagian yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua. Bahkan selevel budak pun punya nilai diri. Apalagi kita yang punya posisi lebih baik. Bahwa apapun pekerjaannya, apapun latar belakangnya, yang pertama nih ya, bahwa kita punya nilai diri. Yaitu apa? Integritas. Punya keutuhan, punya keteguhan bahwa diri dia bukanlah aku lagi. Ini Paulus mengatakan apa? Tetapi kamu adalah hamba Kristus. Kristus bersama dengan orang yang saat ini berprofesi apapun juga. Dalam konteks ini adalah seorang budak. Saudara, saya punya 3 anak. Ya, 3-tiganya bekerja. Kuliah udah capek-capek, masuk pekerjaan lebih capek lagi. Ya, karena kuliah waktu itu zamannya zaman Covid. Ya, berhadapan dengan layar monitor. Sehingga tidak pernah pengalaman praktek. Sehingga kita masuk ke dunia nyata, luar biasa kesulitannya. Ada satu anak mengatakan, Pak, saya hanya 15% ilmu yang saya dapatkan susah payah itu di kampus. Di pekerjaan harus dapatkan 85%. Dan itu pun harus dia tambah lagi. Artinya apa? Dia belum siap kerja, betul? Tetapi dia harus masuk ke dunia kerja. Dia harus bertanggung jawab karena dia seorang pekerja. Dia harus sungguh-sungguh tampilkan dia sebagai orang pekerja. Dan dia harus menampilkan hasil yang dia kerjakan. Akibatnya dari 3 anak saya itu adalah aktualisasi diri adalah satu poin utama. Pengakuan diri itu poin utama. Diakui oleh atasan, kerjaan kamu bagus. Diakui kamu sudah berhasil. Diakui kamu sudah mencapai target. Dan sebagainya. Sehingga hidupnya adalah penuh dengan penerimaan. Itu targetnya. Saudara kasih Kristus, kalau itu hidup kita, maka kita tidak pernah menikmati sebagai seorang
hamba Kristus. Ini kata, kamu hamba Kristus. Akibatnya hidup dengan penuh tekanan. Bekerja bukan sebagai sesuatu yang memuliakan Tuhan. Ada satu harapan agar kita peduli dengan orang lain, seperti gadis kecil tadi. Saudara, satu keadaan tidak adil, betul? Ketika kita mulai bekerja, banyak kejadian-kejadian tidak adil di situ. Kita jumpai ketika seorang melakukan atasan dan bawahan, ketika omongan tidak nyaman, ketika penyampaian itu tidak sesuai dengan harapan, banyak tekanan sampai dibawa pulang ke rumah, sehingga orang mengatakan gini, untuk apa bekerja? Baru masuk kerja dia keluar, masuk kerja dia keluar. Kenapa? Nggak cocok. Saudara, kalau saudara jadi budak saat itu, bisa nggak ngomong gitu? Bisa nggak? Nggak bisa. Pasal dikerja sebagai budak. Dan budak itu, boleh katakan nggak ada nilainya. Dia nggak punya nilai diri, dia hanya ditentukan oleh si pembeli budak itu dengan rupiah. Kalau kita rupiah ya orang Indonesia ya. Dengan uang itu kita beli budak itu. Dan dia harus nurut apa yang Tuhan katakan. Tetapi kita mengatakan apa? Kamu bukan budak, kamu hamba Kristus. Lakukanlah apa yang kamu perbuatlah dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Waduh, keren banget. Saudara bekerja bukan karena pengakuan diri. Memang betul kita harus menghasilkan hasil karya kerja kita. Ya, supaya diakui, supaya jenjang karir naik, betul? Supaya dapat gaji kan? Jangan malas-malesan. Tetapi jangan lupa, lakukan lebih daripada itu. Sehingga ketika ada satu tekanan hidup kamu, tekanan hidup dirimu, maka kamu tidak menjadikan sebagai satu alasan bahwa Tuhan tidak berkarya di dalam diri kita, apapun profesinya. Baik gadis kecil yang budak itu maupun dalam Kolose sama-sama hamba Kristus. Jadi upah itu bukan tujuan utama. Setuju nggak? Wah, nggak bisa Pak. Sama sekarang kos-kosan aja sekian begitu ya. Pertama kali anak saya kerja itu, Pak gaji segini sudah nggak apa-apa. Bukan karena kita punya uang ya. Karena apa? Dia belajar nilai-nilai hidup. Bukan hanya hidup untuk bekerja. Nilai memuliakan Tuhan. Kenapa? Ini firman Tuhan katakan. Bahwa profesi itu adalah bagian rencana Tuhan untuk kita memuliakan Tuhan. Di sini katakan apa? Hamba Kristus. Agar Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai orang percaya yang sudah bekerja di situ bertahun-tahun di perusahaan itu, tidak ada satu nilai kekristenan sama sekali dalamnya. Saya sekarang melayani di bidang pertanian, ya. Target saya adalah sebenarnya saya masuk ke pertanian itu bukan karena profesi, ya. Saya melihat perlu sekali gereja melihat perkembangan sekalian teologi juga teknologi. Jadi saya mau masuk ke gereja-gereja di pedalaman. Supaya apa? Gereja-gereja di pedalaman itu bisa menghidupi tanah yang kosong itu menjadi satu profesi pencarian tanaman, ya, tumbuh-tumbuhan. Banyak gereja-gereja yang di desa itu bilang minta duit, padahal tanahnya 3.000 meter gitu ya, 2.000 meter. Gede banget. Saya udah pergi ke Lampung itu, geser di Lampung ya. Saya ke sana. Waduh, besar sekali, di belakang kebun sawit. Di situ ada tanaman singkong, di situ ada sayur, terus ada kolam lagi, kolam ikan. Hidupnya nggak percuban. Nah, artinya apa? Pertanian harus menjadi satu bagian pelayanan teologi. Iya. Bagaimana benar? Dan saya sangat concern bukan di kimia tetapi di organik. Saya mulai dari nol. Ya. Saya bukan bidang pertanian tapi saya mulai dari nol dan saya mulai dari COVID. Saat COVID saya mulai. Waktu itu saya pengolahan kami, produksinya kami ada di Pekalongan. Jadi saya harus ke Pekalongan. Nah, waktu itu ada masa-masa COVID itu tidak boleh lewat kan? Harus pakai surat ya. Rumitnya bukan main. Dan di saat itu saya melihat apa benar Tuhan panggil saya di sini gitu ya. Tapi saya yakin saya mulai dengan keyakinan itu. Saudara, kalau saya pulang malam itu mata saya itu hanya sejarak 100 meter dari cahaya lampu. Ya, atau mobil maksudnya ya. Saya sering kali pulang malam juga. Nah, jaraknya hanya sejauh lampu mobil. Tapi tanpa sadar, saya sudah mencapai ratusan ribu kilometer. Bersama siapa? Tuhan.
Saya melewatin hutan sendiri, lewatin perkebunan karena sudah ketemu dengan para petani itu sampai jam 10 malam. Jadi harus saya ke hotel, keluar dari situ kan gelap. Pertolongan Tuhan. Tuhan benar nggak nih panggilan saya di sini? Dan puji Tuhan, apa yang terjadi? Teman-teman saya itu rata-rata Muslim, ya, Muslim, dan kita tahu di situ ada yang istrinya 2, apa enggak lagi ya istrinya 3, nikah lagi, istrinya 3 lupa. Wah ini dia nih, ya saatnya harus berfirman juga gitu ya. Nah, tapi saya nggak langsung masuk ke situ. Nah, terus setelah sekian tahun dan mereka kenal dengan saya 4 tahun ya, saya mulai kerja itu. Dan saya kenal dengan mereka, lama-lama kita sudah kenal baik. Disitulah karena perkenalan, mulai kita bicara firman. Saya nggak pakai ayat, menurut firman Tuhan. Nggak begitu saudara. Kalau kamu dipercayakan perkara kecil, maka kamu akan dipercayakan perkara besar. Kalau kamu 1 meter nggak bisa sungguh-sungguh, bagaimana saya bisa percaya 1 hektar, kan begitu. Dan belajar dengan kejujuran. Saya tidak lihat, tapi Tuhan melihat kamu. Berharaplah, kamu masih bisa kok. Kalau udah sukses, jangan istri 2. Begitu. Nilai-nilai iman saya sampaikan. Dan tidak sedikit juga kita berdoa. Nah, ada satu keluarga yang mau kita adopsi ya, karena itu keluarganya sudah batasnya miskin sekali. Ya, miskin es krim. Nah, istilahnya miskin es krim. Saking miskinnya, 5 ribu nggak punya. Saya bilang, oh kamu ada air nggak? Oh ada Pak. Terus kamu pakai air dari mana? Ada. Coba deh kamu siram. Waduh bayar Pak. Nggak apa-apa bayar aja. Wah mahal Pak. Mahal berapa? Berapa? 5 ribu. 5 ribu dalam hati saya telepon kan. 5 ribu mahal. Itu ekstrim. Banyak sekali petani-petani miskin ekstrim. Saudara makan beras, mereka kerja keras. Ada berapa kegagalan? Ratus-ratus kali gagalan. Dan rata-rata kawan saya itu 30 tahun pelayanan, 30 tahun petani. Saya pergi ke Manado baru-baru ini juga begitu. Sekian tahun mereka bertani, tapi nggak tahu bagaimana. Tapi di situ ada gereja. Terus gereja bagaimana? Nggak punya peran. Apalagi dinas pertanian, nggak punya peranan sama sekali. Nah, saya kebetulan suka baca jurnal ya, saya pelajari. Profesi apapun bisa memuliakan Tuhan. Sehingga setiap kali kami pertemuan dari kalangan, di situ kebetulan ada yang PPL ya. PPL itu pekerja lapangan ya. Ada juga ada dinas pertanian. Saya nggak tahu itu dinas pertanian. Saya sharing aja tentang pertanian. Dan mereka bilang apa? Baru kali ini kami berita tentang Bapak. Baru kali ini ada pengetahuan seperti Bapak dari mana tak taunya? Saya bilang dari buku. Dari buku. Nah setelah itu kita belajar, Bapak, kalau sumber ini dari Tuhan, Bapak berharap juga dari Tuhan. Dengan cara yang benar. Ada satu pendekatan secara teknologi, tapi juga ada pendekatan apa? Kepedulian dengan orang lain. Berapa banyak kita sudah banyak makan nasi, makan jagung, sayur, betapa banyak kerugian yang mereka. Saya dapatkan satu SPT itu ya surat pembangunan, pajak pembangunan itu ya. Pak ini Pak, untuk apa? Beli tanah saya. Kenapa? Saya punya utang 30 juta. Saya punya utang 40 juta. Jadi murah tuh tanah. Saya bilang justru saya minta kamu bekerja di situ. 30 jutamu menjadi sebulan 3 juta, mau nggak? Mau. Begini caranya. Kita coba dulu, katakan free. Dan sekarang saya melayani bersama dengan gereja GKA Surabaya ya, dan mereka punya ladang misi di Tengger. Ya, di Tengger itu sama juga. Tanahnya suburnya bukan main. Tetapi kosong tidak digunakan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bagaimana bertani. Saudara, Tuhan pakai di dalam posisi apapun juga. Intinya bukan pengakuan, bukan upah. Saya 4 tahun waktu itu riset keluar uang terus ya. Saya bukan berarti saya terima uang. 4 tahun kami riset. Kami jual satu mobil. Dan itu setelah itu selesai, kami sertifikasi semua temuan-temuan. Dan puji Tuhan, poinnya bukan soal rupanya. Apakah Tuhan dipermuliakan? Apakah Tuhan hadir dalam karya kita? Kalau Tuhan hadir dalam karya kita, berarti punya rencana, targetmu apa? Target saya adalah bagaimana orang di sekitar saya memuliakan Tuhan. Bagaimana saya memuliakan Tuhan sehingga orang di sekitar saya melihat siapakah Kristus, kan begitu. Jangan sampai kalau orang lain toksik, kita juga toksik. Kalau tetap di tempat kerja kita suka gosip, kita juga suka gosip. Kalau ada karyawan rekan-rekan kita yang jenuh, ngomel-ngomel sama bosnya, kita juga ikut
ngobrol sama bosnya, unik, ini banyak sekali. Saya wanti-wanti sama anak saya. Kamu jangan sampai ngoceh-ngoceh tentang bos kamu sementara kamu kerja di situ. Justru kamu hadir, kamu bisa mendirikan nilai perubahan. Ingat di sini katakan apa? Apa yang kamu perbuatlah itu di hadapan, sama seperti di hadapan Kristus. Nyambung nggak nih? Nyambung. Nah, contohnya apa? Saya sebagai seorang karyawan, apa sih ini profesinya? Guru misalnya, ya. Saya juga guru dulu ya. Ketika jadi guru, biasanya kan habisin ngajar selesai ya. Udah selesai, ayo anak, salaman pulang. Apa nilai Kristen bagi seorang guru? Setelah mereka pulang, kita doain itu satu. Ada asumsi kan? Tuhan, saya berdoa untuk ini. Ini tadi bawelnya bukan. Nah, ini kurang ajar banget nih Tuhan. Ini bagaimana itu? Satu persatu saya doakan. Setelah anak-anak udah tinggal, saya doakan. Itu nilai kekristenan. Setelah saudara kerja di toko, doakan tuh karyawan, orang tadi sedang ngomel-ngomel dan sebagainya yang nggak puas. Tuhan, berkati dia. Saudara, kalau kita bekerja dalam keadaan jengkel dan dongkol, apalagi sudah dalam posisi letih dan tertekan, berhasil enggak? Sedangkan energi atau bahan bakar seorang yang bekerja yaitu apa? Suasana hati tenang, suasana senang. Itu bahan bakar. Kalau saudara nggak senang, berangkat dari rumah sudah nggak senang, nggak tenang, tidak merasakan bahwa apa yang kita perbuat itu lakukan kepada Kristus, nggak ketemu hasilnya. Saya 4 tahun kalau saya hanya lihat ke situ, suasana tenang dan sebagainya, keluarga nggak dukung pertama kali itu, ya. Saya bilang, saya perlu restu ya, karena ini kan jauh, ya, dari Jakarta ke Sumedang bolak-balik gitu ya, terus lagi ke Pekalongan, terus pernah ke Klaten, jauh ya. Saya minta restu kamu. Apa restunya? Jangan ribut, gitu di rumah jangan. Pak, ini ribut, ini ada kesulitan. Restu itu doa juga, tapi berikan ketenangan. Dan puji Tuhan ya, saya dapat restu dari saudara-saudara saya, dari keluarga saya. Suatu ketika saya dapat ujian, ya. Ketika setelah pulang dari, ini kesaksian ya, setelah pulang dari pelayanan di daerah Sumedang itu kan bukit ya, turun. Udah, waktu naik itu memang sangat menyenangkan. Kalau turun, puji Tuhan, sudah nggak ada masalah, gitu ya. Terus hari itu saya mau pelayanan ke Surabaya, saya lanjut ke Surabaya ya. Udah tuh mau masuk tol, saya mau ke Surabaya pelayanan karena udah ditetapkan hari Minggu pelayanan. Saya turun hari itu Jumat. Telepon dari keluarga, ya, ditelepon, Pak, lampunya mati, bukan lampu mati led PLN, mati konslet. Hari itu anak-anak lagi ujian. Waduh, dari Sumedang ke Jakarta. Gimana Tuhan? Udah saya ikutin aja karena saya udah mulai dengan Tuhan. Apa yang saya kerjakan saya yakin Tuhan sertai. Oke, saya ke rumah nanti jam 4 pagi saya bawa berangkat ke Surabaya ya. Saya berangkat. Tuhan gimana nih Tuhan? Kok mentok ya Tuhan? Saya sudah selesai di sana dan Tuhan sudah sertai dan warga masyarakat juga welcome. Sampai mereka tuh bilang, Pak, kapan kesini lagi ya? Itu saya ketemu dengan kepala suku, kepala dusun, sama ustadznya. Dan ada foto itu saya dengan ustadz di sebelah. Mereka cair sekali. Bagi saya itu kan pencapaian ya. Senang dong. Wah, puji Tuhan ya, saya pulang, saya foto, saya kirim ke anak saya. Ini Papa ketemu dengan ini dan kita diterima dan mereka senang sekali dengan kehadiran Papa pelayanan ini. Oke, sampai titik di bawah, yang artinya sudah di jalan turun gitu ya. Tuhan terima kasih ya. Ditelepon sama anak saya, lampu mati. Gimana Tuhan? Ya Tuhan, gimana nih? Saya kalau pulang, saya harus kan saya berkendara. Capek juga ya kalau mau ke Surabaya. Lalu saya berdoa, Tuhan ini sudah di tol, kalau ke kiri ke Jakarta, kalau ke kanan ke Surabaya. Gimana Tuhan? Kok nggak ada jawaban? Begitu kurang berapa ratus meter menuju antara kiri dan kanan, ditelepon sama anak saya. Pak, lampu sudah nyala. Udah langsung saya belok kanan. Tuhan pas. Saudara, apa maksud dari cerita ini? Kadang-kala dalam pekerjaan, kita menemukan tekanan hidup. Yuk. Kita kadang-kadang menghadapi tekanan hidup. Apa yang kamu lakukan? Perbuatlah kepada
Karena saya sudah mulai dengan hal pemikiran seperti itu. Saya meyakini apa yang saya kerjakan dengan konsep seperti itu. Dan kali kedua, saya pernah kejadian. Saya waktu itu butuh suatu produk untuk pertanian. Saya telepon satu salesnya ke Bandung. Oke Pak, bisa. Ada nggak tokonya? Nggak ada, itu aja tempatnya. Dan saya hari itu pertama kali ke tempat itu. Saya telepon, oke Pak, kami tunggu. Tapi yang salesnya nggak di situ, ada di Garut. Nah, nanti Bapak ketemu aja dengan orang di sana. Tadinya sales ini maunya dia ada di situ dan saya dilayani. Saya tahu dia punya pemikiran bahwa ini klien, ya, klien besar yang butuh banyak produk. Sampai di Padalarang, dia, Pak, maaf Pak, tokonya udah tutup Pak, kantornya. Aduh, saya sudah tinggal belok lagi ke Kopo, keluar Kopo udah dekat ya. Lalu gimana nih, bisa nggak saya diusahakan? Pak, ini kan hari Jumat Pak, tahulah Pak, pasti sudah mulai tutup. Tuhan gimana nih Tuhan? Gak mungkin saya pergi nggak jadi ke situ lalu ke Bandung jalan-jalan, nggak masuk akal ya. Ngapain saya ke Bandung gitu ya? Tuhan, kalau aku sudah percaya Tuhan setia aku, saya nekat aja jalan lagi sampai ke Kopo, sampai benar-benar itu tutupnya kan 4:30 ya. Sebelum 4:30 sudah tiba. Sampai di sana, buka, masih buka. Langsung saya masuk ke kantornya, saya diskusi. Coba kalau saya dengar kata-kata orang itu dan saya pulang, dan memang nggak ada pilihan, masa saya harus balik lagi ke Jakarta daripada Padalarang balik ke Jakarta, nggak mungkin. Ada kerahasiaan, ada satu misteri dalam satu pekerjaan yang kita nggak ketahui, yang kita nggak bisa kendalikan. Tapi saya percaya ada yang mengendalikan waktu dan keadaan, dan itu kita imani. Pernah nggak kamu, saudara-saudara, saat kau bekerja, saat kau di profesimu, satu keadaan buntu, yang tidak tahu jalan keluarnya, dan kau dituntut harus tuntas hari itu. Apa yang kamu lakukan? Saya selalu berpikir bahwa kalau saya sudah mulai bahwa apapun yang aku lakukan untuk Kristus, saya harus siap dengan keadaan itu. Dan saya percaya, di situ dikatakan apa? Ayat ke-24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya saya tanya bos saya, Tuhan ini piye toh? Bilang, gimana nih Tuhan? Sudah seperti ini. Aduh, saya nggak tahu mau buat apa. Apa yang kita lakukan biasanya? Marah, menyesal, stres, bingung mau lakukan apa, terus nyalain orang, dan paling banyak itu apa? Mudah tersinggung. Kalau seperti itu, berhasil nggak? Satu keadaan ketika kita bekerja dalam profesi apapun, kita pernah di dalam titik tak berdaya. Dan titik tak berdaya itu menghasilkan titik jenuh. Dan titik jenuh kalau dibiarkan menjadi titik nadir. Titik nadir itu apa tuh? Mau mati tuh. Jadi hidup itu seperti robot, dia masuk kerja. Kamu kemana nak? Mau kerja. Bawa tas. Nggak ada tujuan. Kenapa? Oh pasti ini berat kerjaannya. Biasanya sebelumnya saya doakan dulu sebelum berangkat. Ya kita doa dulu ya, atau God bless ya. Gimana kerjaan? Walaupun saya luar kota, saya telepon anak saya. Gimana pekerjaan? Happy nggak kerja? Apa di sini ada yang happy nggak? Ada yang nggak happy? Pekerjaan itu bukan berarti terima gaji. Bekerja di rumah tangga juga pekerjaan bukan? Dan itu paling rumit. Karena dia jadi manajer di perusahaan rumah tangga. Nggak digaji tapi suruh beres. Coba, apalagi ibu-ibu muda ya. Dulu profesinya tinggi sekali, sekarang jadi ibu-ibu yang menyusui, bekerja, waduh, jadi apa, baby blue begitu kan. Kan banyak kejadian sampai istrinya membakar suaminya gara-gara pinjol itu ya, polisi itu ya. Itu kan dia ngalami satu stres ya, karena masih punya anak kecil, uang sedikit segitu dipakai buat apa, pinjol, dibakarlah suami. Itu banyak wanita seperti itu. Tapi itu latar belakangnya apa? Tekanan, keadaan yang tidak pernah terselesaikan dan menyengsarakan. Apa yang dilakukan? Kita harus kembali kepada titik awal. Bahwa lakukanlah itu sama seperti Kris, enteng. Yang terakhir, nah ini penting sekali. Saya bacakan ada satu, mungkin Bapak Ibu pernah baca ya, karya tulis dari Tim Keller. Ya, ini menarik sekali. Saya sangat senang sekali membaca
tulisan beliau ya. Nah, bahwa bekerja itu bukan persoalan nilai, upah, dan pengakuan atau penerimaan. Ya, walaupun itu penting, tapi bekerja itu adalah bagaimana karya Kristus dinyatakan dari apa yang kita hadapi. Ingat ya, bekerja itu bukan hanya sekedar nilai upah atau pengakuan atau penerimaan, tetapi juga adalah bagaimana karya Kristus dinyatakan di dalam profesi kita. Jadi ibu, bapak, sebagai seorang pekerja dimanapun Anda berada, ingat, kita nggak lebih daripada budak, betul? Kita lebih daripada budak. Tapi Paulus berbicara kepada orang budak, artinya apa? Budak pun punya nilai penting di mata Tuhan. Dan budak itu dikatakan hamba Kristus. Budak itu punya nilai penting di mata Tuhan. Budak itu hamba Kristus. Saudara mempunyai nilai penting di mata Tuhan. Dan saudara hamba Kristus. Jangan berpikir Anda adalah sebagai karyawan saja. Anda sebagai hamba Kristus. Punya peranan Kristus di situ. Apakah saudara peduli dengan sekitarnya? Itu bagian yang penting sekali. Ketika kita berkarya di dalam Kristus melalui profesi. Nah, profesi ini bukan hanya bekerja ya. Di sini ada mahasiswa enggak? Oh, mahasiswa. Oh, mahasiswa. Ya. Pelajar. Itu profesi juga kan? Ya kan? Gimana? Sudah ketemu stresnya belum? Belum. Oh, belum. Oh, baru masuk. Nah, selamat datang di dunia penderitaan. Ditolak skripsinya bolak-balik tuh anak saya sampai saya pun ke kampusnya ketemu dekannya karena anak saya itu sempat terlambat, shock gitu. Jangan dikira kalau kena pembimbing itu profesor itu keren ya, lebih rumit karena orangnya jarang ketemu, nggak bisa ketemu ya. Dapatnya profesor, sampai nangis-nangis, tiga-tiganya sudah menangis di dalam kamarnya masing-masing di kos-kosan, kecuali yang gede tinggal di rumah ya karena dia dekat ya. Semua menangis dan itu profesi. Ingat, ada Kak Kristus itu? Ada Kristus enggak? Atau hanya satu lembaran kertas dan kita melototin satu monitor? Ada Kristus. Energi kita jangan dibuang karena kita mengandalkan diri sendiri. Energi kita harus dibangun atas dasar kolaborasi antara Kristus dan luar biasa hasilnya. Bukan berarti berkurang loh, enggak. Ada tetap penderitaan, bukan enggak ada loh, ada. Tapi kau enggak sendirian. Aku udah ngalamin itu. Dan aku stres di situ. Tapi Tuhan izinkan. Makanya dikatakan tadi puji-pujian apa? Pengharapan itu artinya apa? Dikasih enggak? Bisa enggak, bisa iya. Makanya kita berharap terus. Dan itulah proses iman kita. Sampai kita dewasa di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kita sebagai seorang pekerja, seorang pelajar, atau ibu rumah tangga, atau kepala keluarga yang sudah tidak bekerja, yang sudah menyelesaikan masalah pensiun, kami punya profesi. Dan itu kita pakai sebagai kesempatan untuk peduli dengan orang lain, untuk kemuliaan nama Tuhan, dan karya Tuhan dinyatakan melalui apa yang kita perbuat. Berkati Tuhan, saudara-saudara jemaat kami tempat ini. Dalam pekerjaannya, dalam kesulitannya, dalam tekanan hidup, atau ada yang sedang mencari pekerjaan, atau yang sudah bekerja namun mengalami satu kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Tuhan kadang-kala izinkan kita berada di situ dengan tujuan kita adalah hamba Kristus, agar Kristus dimuliakan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.